Salam sejahtera dalam Kristus, keluarga damai dan sobat samas yang dikasihi Tuhan. Sapaan damai sejahtera hari ini, 23 Agustus 2022, akan mengantar kita untuk mengunjungi Jemaat Philadelphia. Mari kita bersama menaikkan doa epiklesis, memohon Roh Kudus untuk meletakkan benih firman Tuhan ini dalam pergumulan kita. Allah sumber keselamatan yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kebinasaan. Hari ini kami ingin belajar dari Jemaat Philadelphia yang setia dan teguh berpegang kepada kebenaran-Mu, akan penyertaan dan perlindungan-Mu yang membuat mereka bertahan sampai akhir, sehingga kami pun dapat meneladani kesetiaannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai dan sobat samas, bacaan hari ini diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan bagian ini, namun secara khusus saya akan membacakan ayat 8, 10, dan 11. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Keluarga damai dan sobat samas, kota Philadelphia ini terletak di wilayah provinsi Asia Kecil, yaitu di kota Alaşehir, Turki. Kota ini didirikan oleh Attalus II, yaitu Raja Pergamus, pada tahun 140 sebelum Masehi. Nama Philadelphia yang dalam bahasa Yunani disebut Philadelphos itu berasal dari kata philia yang artinya cinta atau kasih persaudaraan, dan kata adelphos yang artinya saudara. Pemberian nama ini merupakan wujud dari kasih Raja Attalus II kepada saudaranya yang bernama Eumenes. Jika dibandingkan dengan kota-kota yang disebut Yohanes, kota Philadelphia ini bisa dikatakan sebagai kota terkecil. Philadelphia yang terletak 50 km dari kota Sardis berada di jalur gempa, sehingga tidak banyak orang yang mau terus menetap di situ. Gempa terbesar terjadi di tahun 17 Masehi yang menghancurkan Philadelphia bersama 10 kota lainnya termasuk Sardis. Namun karena letaknya strategis, kota ini menjadi sentra atau pintu dari penyebaran budaya Yunani di wilayah timur Laut Asia Kecil. Seperti luas kotanya, Jemaat Philadelphia juga relatif kecil dibanding 6 jemaat lain yang disebut dalam kitab Wahyu. Namun meskipun jumlahnya sedikit, sederhana dan minim secara ekonomi, namun Tuhan memuji mereka. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia ini dikontraskan dengan komunitas pada sinagog Yahudi yang digambarkan sebagai jemaah iblis. Dalam terjemahan aslinya disebut sinagog milik setan. Di ayat ke-9 dicatat kalimat ini, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jemaat Philadelphia ditolak oleh sinagog Yahudi. Orang-orang Yahudi ini menyombongkan diri bahwa mereka adalah keturunan Daud,
umat yang dikasih Allah, dan meninggikan sinagog Yahudi sebagai tempat ibadah yang sah. Mereka bukan hanya mengajarkan anti-Kristus, tetapi juga memberikan pencobaan dengan menyebarkan fitnah dusta untuk menjatuhkan jemaat Philadelphia. Namun demikian, jemaat Philadelphia tetap setia mengikuti Kristus seperti yang diberitakan oleh para rasul. Disinilah Tuhan memberikan pujian atas kesetiaan jemaat Philadelphia yang tetap tunduk pada firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Meskipun mereka mengalami berbagai macam cobaan dan penganiayaan, karena kesetiaan mereka tetap teguh. Walaupun jemaat Philadelphia ini kecil, namun tetap setia tunduk pada firman Tuhan, tidak takut, bahkan berani menyatakan iman mereka sebagai pengikut Kristus. Pelajaran penting yang dapat kita temukan di sini adalah tentang kesetiaan untuk tetap berpegang kepada kebenaran. Situasi yang sulit dan kotor seringkali memprovokasi kita untuk mengikuti penyesatan atau sebaliknya menjadi tawar hati sehingga tidak lagi setia kepada kebenaran. Jemaat Philadelphia ini merupakan jemaat yang setia dan teguh mengikut Kristus. Karenanya Tuhan memberikan 5 janji kepada mereka. Yang pertama, jemaat Philadelphia diperkenankan Allah menjadi saksi hidup Tuhan Yesus. Di ayat 8a kita melihat kalimat, "Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Seperti sebuah pintu yang dapat membuat orang bisa masuk ke dalam dan melihat Tuhan Yesus. Hanya orang yang setia menuruti firman Tuhan yang dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Yang kedua, orang-orang yang menyebar dusta untuk menjatuhkan jemaat Philadelphia akan jatuh tersungkur. Dalam ayat 9b dikatakan, "Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu." Kesetiaan jemaat Philadelphia kepada firman Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang semula mau menghancurkan pengikut Kristus. Mereka berubah menjadi luluh dan bertobat sehingga berbalik kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan akan melindungi mereka yang tetap setia pada waktu mereka dicobai. Dalam ayat 10 kita melihat kesaksian, "Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan." Jadi Allah akan melindungi sehingga tidak ada celah yang bisa mencobai atau menjatuhkan jemaat Tuhan. Yang keempat, kita belajar bahwa jemaat Philadelphia menjadi pilar kebenaran yang tetap kokoh. Ayat 12 mencatat, "Akan kujadikan soko guru." Di saat jemaat lain sudah tinggal puing bahkan kisah masa lampau, tetapi jemaat Philadelphia tetap berdiri. Kuncinya adalah pilar kebenaran. Mereka tetap setia kepada kebenaran Allah. Dan yang kelima, Tuhan akan segera datang dan memberi mahkota. Dalam ayat 11 kita membaca, "Aku akan segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Kesetiaan untuk menaati firman dan berani menyatakan iman akan membuahkan mahkota Allah. Jika Allah sendiri yang memberi, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Keluarga damai dan sobat Samas, pelajaran berharga dari janji ini adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan, serta anugerah mahkota kekal. Tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk tetap setia sampai akhir. Karenanya persekutuan dalam kebenaran dan firman-Nya menjadi hal yang mutlak agar kita bisa tetap setia. Mari kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan agar dimampukan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang setia,
Berikan kami kekuatan dan keberanian, agar hidup dalam kebenaran-Mu, senantiasa menyaksikan kasih Kristus, serta memberitakan karya keselamatan yang telah dilakukan Kristus melalui peristiwa salib. Dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin.